Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku yang hebat. Apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua. Ya, tetap bersemangat dalam belajar ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 1C, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 ya. Di pembelajaran 5 ini kita akan belajar tentang kosakata di sore hari ya, dan membandingkan bilangan ya. Terus mengamati tentang tata letak bilangan sebelum, sesudah, dan di antara bilangan ya. Oke, kita akan mulai ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai pembelajaran 5 halaman 113 ya. Itu ada kegiatan sore-sore ya. Ibu sedang membuat kue bersama Bella. Membuat kue pie dan donat ya. Kue pie ada 15 dan kue donatnya ada 17 ya. Nah, kue pie lebih sedikit daripada kue donat. Kue donat lebih banyak daripada kue pie ya. Di antara bilangan 15 dan 17 adalah 16 ya. Jadi di antara itu yang berada di tengah ya, yang berada di tengah-tengah antara 15 dan 17. Contohnya nih, 15, 16, 17. Nah, di antara bilangan 15 dan 17 adalah 16 ya. Pokoknya kalau di antara itu yang berada di tengah-tengah ya, antara kedua angka tersebut, yaitu 15 dan 17 ya. Kalau misalnya tata letaknya sesudah, kalau sudah itu contohnya habis 16, sudah 16 apa? Berarti 17. Berarti sebelah kanan ya. Kalau sesudah itu posisinya angkanya ada di sebelah kanan, ini kanan. Sedangkan sebelum itu posisi angkanya ada di sebelah kiri ya. Contohnya sebelum angka 15, sebelum angka 16 adalah 15 sebelah kiri ya. Nah, sesudah angka 16 adalah 17, berarti sebelah kanan, ini 17. Nah, di antara angka 15 dan 17 adalah 16. Jadi kalau di antara itu adalah yang ada di tengah-tengah ya. Tengah-tengah 15 dan 17. Oke. Baik. Jadi dibacanya adalah kue pie lebih sedikit daripada kue donat ya. Karena nilainya tuh angkanya 15 lebih sedikit daripada 17 kue donatnya ya. Kalau misalnya dibalik Bu Sri, misalnya donat dulu. Kalau donat dulu berarti 17 lebih banyak daripada 15, atau kue donat lebih banyak daripada kue pie ya. Oke, kita lanjut. Itu ada, kita disuruh mengamati, ada gambar pisang dan mangga ya. Tuh pisangnya ada berapa ya? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Jadi kue pisangnya ada 4. Buah pisangnya ada 14. Nah, terus buah mangganya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17. Jadi buah mangganya ada 17 ya. Dibacanya 14 lebih sedikit dari 17 atau 14 lebih kecil dari 17. Lebih sedikit atau lebih kecil itu artinya sama saja ya nak. Sama-sama sedikit atau sama-sama kecil ya. Nah, jadi pisang lebih sedikit atau lebih kecil daripada mangga. Karena jumlah pisangnya itu lebih kecil atau lebih sedikit daripada jumlah mangga ya. Oke, kita lanjut halaman 114, maaf. Salah mulu. Oke ya. Itu ada ayo berlatih. Jadi kalian suruh menghitung atau mengerjakan seperti contoh yang tadi Bu Sri jelaskan ya. Itu ada buah manggis dan buah pir. Buah manggisnya ada 12. Buah pirnya ada 14. Jadi 12 lebih sedikit atau lebih kecil dari 14 ya. Atau manggis, sini manggis ya, lebih sedikit atau lebih kecil daripada pir. Nah ya. Nah sekarang di bawahnya itu ada buah tomat. Buah tomatnya ada berapa ya Bu? Ada 13. Nah, sekarang buah duriannya ada berapa? Buah duriannya ada 16. Jadi bacanya 13 lebih sedikit atau lebih kecil dari 16. Atau tomat lebih sedikit atau lebih kecil daripada durian. Ini durian. Tomat, bisa diulang. Tomat ya. Lebih sedikit atau lebih kecil juga sama saja daripada durian. Ya. Jadi tomat lebih sedikit daripada durian. Oke. Nah, itu di bawahnya ada soal lagi ya. Itu tentang melengkapi dengan jawaban yang benar. Nah, itu tadi Bu Sri sudah menjelaskan angka sebelum, contohnya nih, sebelum, sesudah, dan di antara ya. Nih contohnya Ibu Sri kasih tahu dulu. Sebelum contohnya habis 1, 2, dan 3. Nih Bu Sri kasih contoh dulu ya, kasih contoh ulang. Sebelum angka 2 adalah, sebelum berarti sebelah mana tadi? Sebelah kiri, ya ini sebelah kiri adalah angka 1 ya. Jadi sebelum angka 2 adalah 1. Kalau pertanyaannya sesudah angka 2 adalah 3 ya, sebelah kanan. Jadi kalau sesudah atau setelah itu sebelah kanan. Kalau sebelum sebelah kiri ya. Kalau di antara angka 1 dan 3. Di antara itu berarti yang tengah-tengah ya nak. Nah di antara 1 dan 3 adalah angka berapa yang tengah-tengah? Ada angka 2 ya. Jadi di antara 1 dan 3 adalah angka 2 ya. Sekarang kita jawab pertanyaan di bawah ini ya. Itu ada sebelum 18 adalah titik-titik ya. Sebelum 18, sebelum itu berarti di sebelah kiri ya, sebelah kiri sebelum. Nah, kita cari 18. Nah, ini dia 18. Sebelum berarti sebelah kiri. Berarti nah, angka 17 ya. Nah, berarti mundur ya. Kalau sebelum tuh mundur sini, ke arah sini. Kalau sesudah maju atau sebelah kanan ya. Nah, sebelum angka 18 adalah berarti mundur ke arah sini ya, kiri ya, mundur. Sebelum angka 18 berapa ya Bu? Nah kita cari, ini 18, berarti mundur sebelum atau sebelah kiri, mundur ke kiri 1, berarti angka
17. Betul ya? Nah, sekarang setelah angka 15 adalah, kalau setelah berarti maju ya ke kanan. 15 nih, setelah angka 15 berarti maju ke kanan. 1, berarti berapa ya? Iya, 16 ya. Sekarang di antara berarti yang di tengah-tengah antara angka 11 dan 13 adalah di antara angka 11 dan 13 ya. Berarti di tengah-tengahnya angka berapa ya? Angka 12 ya. Jadi di antara 11 dan 13 adalah 12 ya. Oke, sekarang ada lagi. Setelah atau sesudah. Kalau setelah atau sesudah berarti maju ya, Nak. Berarti maju berarti ke arah depan kanan. Nah, setelah angka 19 adalah titik-titik dan titik-titik, berarti suruh menyebutkan 2 angka setelah 19. 19 kita cari, ini dia. Setelah 19 adalah 20 dan 21 ya. Kenapa sampai 21 Bu Sri? Karena yang disuruh adalah 2 angka, yang kosong ini adalah 2 angka, yaitu titik-titik dan titik-titik. Misalnya ada lagi titik-titik dan titik-titik dan titik-titik. Berarti ada 3 angka setelah 19 baru sampai 22 ya. Jadi di sini suruh menyebutkan 2 angka ya. Jadi setelah 19 adalah 20 dan 21. 19 20 21 ya. Sekarang sebelum 16 adalah angka titik-titik dan titik-titik. Berarti sebelum angka 16 ya, sebelum angka 16 adalah titik-titik dan titik-titik. Suruh menyebutkan 2 angka sebelum 16. Jadi mundur 2 langkah, 2 angka 1 2. Jadi mundur 2 langkah, jadi dari 14 dan 15 ya. Jadi sebelum 16 adalah 14 dan 15 ya. 14 dan 15 ya. Itu adalah cara membandingkan ya, bilangan atau menentukan letak sebelum dan sesudah dan di antara, yang tengah-tengah, di antara 1 dan 2 atau 11 dan 13. Kalau di antara itu artinya yang di tengah-tengah ya, Nak. Angka yang tengah-tengah ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi halaman 115 ya. Itu ada percakapan ya antara Bella dan Ayah ya. Kita baca bersama-sama ya. Bella sedang di teras melihat bunga-bunga. Ayah datang dan duduk di samping Bella. Bella, apakah ayah sudah mandi sore? Nah, Bella nanya ayahnya, apakah sudah mandi sore? Ayahnya menjawab, sudah, rasanya segar sekali. Sore ini apa yang kamu lakukan, Bella? Jadi si ayahnya nanya, Bella kamu ngapain sore ini? Bella jawab, sore ini Bella bermain bersama teman-teman ya. Dan Bella bermain permainan gebok. Nah, terus ayah jawab, di mana Bella bermain? Bella jawab lagi, di lapangan ya. Terus Bella harus berhati-hati saat bermain, jangan bermain di jalan dan segera pulang saat menjelang senja. Jadi kalau kalian main tuh ya nggak boleh mepet maghrib ya. Jadi sebelum maghrib itu kan sudah pulang ya. Jadi nggak boleh Allahu Akbar baru pulang. Jadi misalnya kalian main, misalnya jam 5 keluar, jam setengah 6 sudah balik ya, sudah pulang biar mama dan ayah nggak nyari-nyari ya. Oke. Terus Bella mengucapkan terima kasih ayah. Bella akan ingat nasihat ayah. Jadi ayah tuh berpesan sama Bella, kalau main tuh hati-hati ya, gak boleh main di jalan raya ya. Terus segera pulang saat menjelang senja ya. Oke, tuh di sini ada bagaimana sikapmu. Ini kalian nanti dikerjakan
di rumah ya. Nah, contohnya nih, mendengarkan dengan seksama. Cek centang apa? Tidak ya. Mendengarkan tidak kalian? Kalau misalnya ya centang. Melaksanakan nasihat yang didengar. Misalnya ibu nih memberikan nasihat, kalian dikerjakan tidak? Melaksanakan tidak? Kalau iya kalian centang ya. Terus apalagi ini? Halaman selanjutnya halaman 116 ya. Itu ada bacalah nasihat ayah kepada Bella ya. Ini ada nasihat ayah sama Bella ya. Jangan bermain di jalan. Jangan ya. Jangan bermain di jalan. Segera pulang saat menjelang senja. Segera pulang saat menjelang senja ya. Itu adalah nasihat ayah. Oke. Nah, sekarang itu kita lanjut lagi. Di bawahnya ada bacaan ayo diskusi ya. Itu ada diskusi ya. Yoga senang bermain bersama teman-teman. Bila sudah bermain, Yoga lupa waktu. Menjelang senja, Yoga masih aja asik bermain. Ayah dan ibu sibuk mencari Yoga. Nah, menurut kalian, benarkah sikap Yoga? Kira-kira menurut kalian benar nggak ya sikap Yoga? Iya, sikap Yoga tidak baik. Karena Yoga main tidak kenal waktu ya, udah maghrib belum pulang. Sampai ayah dan ibunya nyari-nyari, Yoga kemana ya? Kok udah mau maghrib belum pulang ya? Itu namanya Yoga lupa waktu ya. Main mulu sampai lupa waktu ya. Oke, kita lanjut halaman 117 tentang pembelajaran 6 ya. Ini ada bacaan tentang menyiram tanaman. Biasanya kalau menyiram tanaman itu sore-sore apa pagi-pagi apa malam-malam ya? Iya, biasanya sore-sore ya. Ya, sore-sore itu nyiram tanaman. Di belakang rumah Bella banyak tanaman. Tanaman tumbuh subur. Ayah mengajak Bella menyiram tanaman. Ayah mengatakan pada Bella bahwa tanaman butuh air. Tanaman kembali segar setelah disiram. Jadi tumbuhan itu juga perlu makan ya. Nah, biar segar perlu minum juga. Biar segar ya. Oke. Nah, itu ada jawablah pertanyaan berikut. Siapa yang mengajak Bella menyiram tanaman? Siapa? Iya, ayah ya. Ayah yang ngajak Bella nyiram tanaman. Di mana Bella menyiram tanaman? Di mana? Iya, di belakang rumah ya. Di belakang rumah, tulis sini. Ya. Di belakang rumah. Terus ya. Ada lagi. Alat apa yang digunakan untuk menyiram tanaman? Nah, ayah menyiram tanaman menggunakan apa ya? Itu di gambarnya. Iya, menggunakan selang ya, selang air. Tulis ini selang air. Ya. Terus bagaimana tanaman setelah disiram? Tanaman kalau udah disiram pasti segar ya. Jadi nggak layu ya. Jadi jawabannya adalah segar ya. Tanaman apa saja yang ada di rumahmu? Yo, ini adalah jawaban beda ya. Masing-masing anak-anak semuanya harus beda karena nggak sama punya tanaman. Contohnya contohnya Samil punya tanaman apa tuh? Tomat. Sedangkan Fasa punya tanaman misalnya mangga ya. Jadi beda kan? Nggak sama? Ya. Ya.
Jadi tanaman apa saja yang ada di rumahmu? Jadi rumah kalian tuh ada tanaman apa aja ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi halaman berapa? 118 ya. Itu ada ikutilah kata-kata di bawah ini ya. Dengarkan gurumu dan ikutilah. Ayah dan Bella menyiram tanaman ya. Terus kalian baca ayah dan Bella menyiram tanaman ya. Terus di bawahnya lagi itu ada tanaman disiram setiap hari. Tanaman disiram setiap hari ya. Jadi tanaman disiram setiap hari. Nah, selanjutnya kalian dibaca nanti di rumah ya. Oke, ini ada lengkapilah kalimat berikut dengan kata yang sudah tersedia. Nih, kalian harus milih ya. Pilihannya tuh ada di atas nih. Halaman, bunga, disiram, warni, banyak. Nah, contohnya Bella senang menanam. Bella senang menanam apa? Iya, menanam bunga. Jadi sini tulis bunga ya. Terus Bella menanam bunga di titik-titik rumah. Bella nanamnya di mana ya? Di depan apa di belakang? Tadi ada tulisan di mana? Atau di halaman? Ya, di halaman rumah. Ini ada halaman ya. Jadi sini adalah halaman ya. Oke, nanti selanjutnya kalian kerjakan di rumah ya, dilanjutkan di rumah. Oke. Kita ada halaman 119. Itu ada menjelang malam. Hari semakin sore. Sebentar lagi langit gelap. Ayah menutup jendela rumah. Jendela ditutup agar nyamuk tidak masuk. Ibu dan Bella bekerja di dapur. Ibu dan Bella menyiapkan makan malam. Jadi itu ada baca tentang menjelang malam ya. Karena ibu itu menyiapkan makanan buat makan malam. Nah, susunlah huruf berikut sehingga menjadi sebuah kata. Contohnya nih. L N I G A T yang ada di atas. Biasanya kata-kata ini ada di bacaan di atas yang tentang menjelang malam. Kira-kira apa ya? Iya, lah, langit. Sini tulis la. Tuh tinggal menambahkannya. Itu ada L A N G I T. Ya. Sekarang itu di bawahnya lagi ada D U R A P. Apa ya kira-kira? Tapi huruf pertamanya D. Kalian cari bacaan di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dia. Huruf D. A P U R. Ya, jadi dapur. Ya. Jadi kalimat ini ada di bacaan di atas. Kalian tinggal mencarinya. Oke. Kita lanjut. Halaman berapa? Halaman 120 ya. Itu ada ayo berlatih. Ya, kalian suruh mengisi ya dengan bilangan yang tepat. Contohnya 12 terletak tepat sesudah berapa 12? Kalian bisa tulis dulu angka dari 11 sampai 20. Kita tulis dulu di atas ya nak. Nih. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Jadi kalian nanti biar mudah ya. Nah, 12 nih. 12 terletak tepat sesudah berapa 12?
Jadi berapa? Iya, 11 ya. Jadi 12 terletak tepat sudah angka berapa? Berarti sebelum 12 ya. Nah, 12 terletak tepat sesudah. Berarti angka 12 ini sesudah angka apa? Sudah angka 11 ya. Contohnya yang kedua, 16 terletak tepat sesudah, sama aja artinya sebelum ya. Berarti sebelum 16 ya. Berarti berapa? Iya, angka 15 ya. 15 terletak tepat sesudah 15. Berarti sebelum 15 angka berapa ya? Angka 14. Ini sebenarnya sama aja sebelum angka 15 ya nak. Cuma kata-katanya aja dirubah. Jadi 15 terletak tepat sesudah. Jadi angka 15 itu sesudah apa? Sesudah 14 ini ya. Nah, sama aja sebelum 15 adalah, atau 15 terletak tepat sesudah. 15 itu sudah angka berapa? Sudah angka 14 ya. Nah, nanti yang selanjutnya kalian kerjakan di rumah ya. Karena yang terletak di antara, bisa dikasih contoh ya. Contohnya nih, ada titik-titik terletak di antara 12 dan 14 ya. Angka ini berada di tengah-tengah 12 dan 14. Jadi kalian tuh kalau ada di antara itu berarti cari yang di tengah-tengah antara angka tersebut. Contohnya nih, titik-titik terletak di antara 12 dan 14. Nah, 12 dan 14, 12 dan 14 ini. Jadi tengah-tengahnya angka berapa ya? Tengah-tengah angka 12 dan 14. Angka 13 ini ya. Jadi di sini adalah 13. Sekarang selanjutnya. Contoh lagi. 18 terletak di antara titik-titik dan titik-titik. Nah, 18 tuh dia terletak di antara angka berapa dan berapa ya? Jadi pertanyaannya dirubah aja ya. Nah, contohnya nih, angka 18 ini terletak di antara berapa dan berapa? Jadi, angka 18 berada di tengah-tengah angka berapa dan angka berapa? Iya, angka 17 dan 19. Jadi di sini adalah jawabannya 17 dan 19 ya. Itu pertanyaan cuma dibolak-balik ya nak ya. Sebenarnya sama, intinya di antara yang berada di tengah-tengah. Cuma bedanya 18 ini jawaban di tengah-tengahnya ini. Yang di tengah-tengah tuh 18. Nah, dua angka itu angka berapa ya? Angka 17 dan 19. Nih, 18-nya yang di tengah-tengah ya. Nih 18. Jadi 18 terletak di antara 17 dan 19. Oke ya. Untuk selanjutnya nanti kalian dilanjutkan di rumah ya. Oke. Nah, itu ada halaman 121 ya. Itu adalah beri tanda centang jika kamu telah melakukan kegiatan ini. Contohnya nih, bermain tidak sampai hari gelap. Kalau kalian melakukan centang, kalau tidak ya disilang. Nah, sekarang di bawahnya adalah kegiatan bersama orang tua. Itu nanti dikerjakan bersama-sama orang tua. Nah, sekarang ada refleksi ya tentang materi yang sudah dipelajari ya. Tuh, bisa dibacain dari sini ya. Aku selalu melakukan kebiasaan baik pada sore hari. Kalian biasanya melakukan kegiatan baiknya di sore hari. Karena kalau sore-sore tuh ngapain aja? Contohnya, aku kalau sore-sore tuh bersepeda sama kakak ya. Atau aku kalau sore-sore tuh mandi, habis mandi main. Contohnya ya. Aku dapat bermain bergiliran dengan teman. Kalian kalau main bergantian gak sama temannya? Iya, harus bergantian ya. Kalau misalnya cuma satu alatnya atau gimana ya, tuh harus bergantian dengan teman.
aku mau minjamkan mainan kepada teman. Kalian misalnya punya mainan nih, temennya pengen pinjam, dipinjamkan gak? Nah, kalau iya dicentang, oke ya. Nah, itu ada rangkuman. Rangkuman adalah ringkasan dari materi yang sudah dipelajari ya. Contohnya, saat sore hari matahari berada di sebelah barat. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan sore hari adalah membantu orang tua, bermain dan belajar. Itu contohnya kegiatan yang dapat dilakukan sore hari. Bisa membantu ibu bikin kue atau bermain sama teman-teman atau belajar ya. Bermain bersama teman ada aturannya agar menyenangkan. Jadi kalau kalian bermain sama temennya nggak boleh berantem, nggak boleh berebut, nggak boleh marah-marah, atau nggak boleh saling mengejek ya. Kalian harus bekerja sama teman-temannya kalau lagi main ya. Mainnya yang akur, yang rukun ya. Nah, itu ada permainan tradisional bermacam-macam. Contohnya ada angklek, engklek, katrik, congklak, dan egrang. Egrang itu yang pakai bambu ya, yang buat jalan. Cara menangkap bola, kedua kaki dibuka selebar bahu. Ini PJOK ya. Nah, sebelum buat kolase harus membuat gambar di kertas, gambar. Sobekan kecil-kecil kertas origami lalu ditempelkan pada gambar. Jadi kalian tempelin nih pakai lem ya, disobek-sobek dulu ya. Jadi sebelumnya kalian gambar dulu polanya. Sudah gambar, sobek-sobek kertas origami lalu ditempelkan menggunakan lem ya. Oke, Ibu rasa cukup sekian ya untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya apa yang sudah disampaikan Bu Sri ya. Oke, terima kasih ya untuk hari ini sudah mau belajar bersama Bu Sri. Oke, nah nanti Bu Sri kasih tugas ya. Oke, nanti Ibu taruh ditaruh di bawahnya linknya nanti. Oke, terima kasih ya anak-anakku semua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan terus berdoa. Jangan lupa sholat 5 waktu. Oke, nah Bu rasa cukup sekian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.